Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari movie Boku no Hero Academia yang berjudul World Heroes Mission. Movie ini sendiri berlatarkan saat Midoriya, Bakugo, dan Todoroki yang sedang magang di tempatnya Endeavor. Namun perlu diketahui, movie ini tidak berkaitan langsung pada cerita utamanya, atau bisa dibilang movie ini termasuk non-canon. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go. Movie ini dibuka dengan seluruh pro hero dan juga bawahannya yang disebar ke berbagai negara untuk menangkap sebuah organisasi teroris bernama Yuma Rise. Yuma Rise sendiri dipimpin seorang pria bernama Flektarn. Ia beranggapan bahwa manusia yang memiliki quirk adalah sebuah bencana, yang mana semakin lama suatu quirk akan saling bercampur dan nantinya menjadi tak terkendali. Hal ini berdasarkan dari sebuah buku yang berjudul Quirk Doomsday Theory, yang konon buku tersebut dikarang oleh Profesor Ujiko. Dan saat ini organisasi Yuma Rise bertujuan membunuh semua orang yang memiliki quirk dengan menggunakan sebuah bom yang bisa men-trigger quirk seseorang, yang mana jika seseorang terkena bom tersebut, maka quirk mereka akan menekan diri mereka sendiri sampai tewas. Saat ini bom tersebut telah disebar ke berbagai negara. Dan selain ditugaskan menangkap Flektarn, para pro hero juga ditugaskan untuk mencari dan menonaktifkan bom tersebut. Namun setelah dilakukan penggerebekan ke markas Yuma Rise, mereka tidak menemukan Flektarn dan juga bom-bom yang telah disebar, sehingga misi tersebut harus tertunda untuk sementara waktu. Meski misi tersebut ditunda, para pro hero disuruh agar tetap siaga dan waspada jika ada bahaya. Suatu ketika saat Midoriya, Bakugo, dan Todoroki sedang belanja di wilayah Odeon, tiba-tiba ada dua orang yang sedang mencuri koper berisikan berlian. Serontak Midoriya, Bakugo, dan Todoroki mengejar pencuri tersebut. Namun setelah pencuri tersebut tertangkap, mereka tidak menemukan koper tersebut. Dan ternyata koper tersebut telah diberikan ke salah satu komplotannya. Ia bernama Soul Rudy. Midoriya yang mengetahui hal tersebut langsung mengejar Rudy. Saat Rudy sedang berlari dari kejaran Midoriya, tiba-tiba di hadapannya terdapat jembatan hancur akibat sebuah kecelakaan mobil, sehingga membuat koper yang dibawa Rudy pun terjatuh. Namun untungnya Rudy berhasil mengamankan koper tersebut. Lalu singkat cerita, Rudy berhasil ditangkap Midoriya hingga di sebuah stasiun. Di sini Midoriya memaksa Rudy agar membuka koper tersebut. Dan setelah terbuka, ternyata isinya hanya sebuah dokumen kantoran dan bukanlah sebuah perhiasan berlian. Seketika Rudy pun panik karena ia menyadari bahwa koper tersebut telah tertukar dengan seseorang saat terjadinya kecelakaan di jembatan tadi. Saat Midoriya dan Rudy keluar dari stasiun, tiba-tiba mereka dihadang segerombolan polisi dan menembaki mereka berdua. Serontak Midoriya dan Rudy pun kabur dan berhasil lolos dari pengejaran polisi tersebut. Di saat yang sama, dalam siaran berita mengabarkan bahwa Midoriya saat ini telah menjadi buronan dalam sebuah kasus pembunuhan berantai. Midoriya pun sangat terkejut. Lalu saat ini ia memutuskan untuk bersembunyi. Di sini Rudy juga ikut bersembunyi bersama Midoriya karena Rudy sempat terlibat dengan Midoriya saat pengejaran tadi. Namun yang membuat Midoriya curiga, saat pengejaran tadi terdapat seorang penjahat yang juga ikut mengejar mereka berdua. Lalu mereka menyimpulkan bahwa alasan mereka dikejar karena yang diincar sebenarnya adalah koper yang dibawa Rudy.
Dan benar saja, sebenarnya ketua kepolisian Odeon merupakan anggota dari Yuma Rice. Ia memalsukan kasus Midoriya agar mereka bisa mendapatkan koper tersebut. Lalu agar aman dari pengejaran polisi Odeon, Midoriya dan Rudy memilih untuk kabur ke negara tetangga, yaitu di Clyde. Midoriya juga bertujuan untuk memeriksa kebenaran mengenai koper tersebut saat di Clyde nanti. Namun di sini, sepertinya Rudy masih belum percaya sepenuhnya terhadap Midoriya. Bahkan Rudy sempat menghubungi pihak kepolisian dan menyerahkan koper tersebut. Hal ini dilakukan agar mereka bisa bebas dari pengejaran polisi Odeon. Namun sayangnya, meski koper tersebut diserahkan, Midoriya dan Rudy akan tetap dibunuh karena mereka terlanjur terlibat dalam masalah koper tersebut. Lalu singkatnya, sekali lagi mereka berhasil kabur dan merebut kembali koper tersebut berkat Midoriya. Dan sejak saat itu, Rudy mulai percaya terhadap Midoriya. Di sini juga terungkap mengenai masa lalu Rudy, yang mana dulunya Rudy hidup dengan damai bersama ayah dan kedua adiknya. Namun semuanya berubah setelah terungkap identitas ayahnya sebagai bagian dari anggota Yuma Rice, sehingga membuat Rudy dan adik-adiknya dijauhi dari lingkungannya. Dan demi mencukupi kebutuhan dirinya dan adik-adiknya, Rudy rela melakukan pekerjaan apapun selama bisa mencukupi kebutuhan mereka. Dan setelah berhasil lolos dari pengejaran kepolisian, Midoriya dan Rudy pun melanjutkan perjalanan. Dan singkatnya, saat sampai di perbatasan Clyde, tiba-tiba mereka diserang anggota Yuma Rice yang sebelumnya mengejar mereka. Namun untungnya, Bakugo dan Todoroki tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Midoriya dan Rudy. Di sini terungkap, ternyata sebelumnya Midoriya sempat mengabari Todoroki bahwa ia akan pergi ke Clyde. Lalu setelah selesai membasmi penjahat tadi, mereka menemukan sebuah kartu memori dari koper tersebut. Dengan cepat mereka langsung menuju Clyde untuk mengeceknya. Dan setelah dicek, di sini terungkap ternyata si pemilik koper tersebut adalah seorang ilmuwan yang diculik oleh Yuma Rice guna membuat sebuah bom yang bisa men-trigger quirk seseorang. Di sini Yuma Rice juga menculik beberapa ilmuwan untuk membuat bom tersebut, termasuk ayahnya Rudy. Dan di dalam koper tersebut terdapat sebuah kunci buatan ayahnya Rudy yang bisa digunakan untuk menonaktifkan bom tersebut. Lalu di saat yang sama, Flag mengumumkan kepada publik bahwa ia telah mengaktifkan bom pentrigger tersebut yang telah ia sebar ke berbagai negara. Di sini karena Midoriya dan yang lainnya telah mengetahui markas pusat Yuma Rice dari data yang diberikan ilmuwan tadi, mereka memutuskan untuk langsung berangkat ke lokasi tersebut tanpa memberitahu para pro hero lainnya. Karena saat ini para pro hero sedang sibuk mencari dan menangani bom yang disebar Yuma Rice. Sesampainya di sana, mereka dihadang pasukan Yuma Rice yang sedang berjaga. Lalu singkatnya, Bakugo dan Todoroki akan mengurus pasukan penjaga tersebut. Sedangkan Midoriya akan bertugas untuk menonaktifkan pemicu bom tersebut. Namun di tengah jalan, Midoriya bertemu dengan Flektar, sang pemimpin dari Yuma Rice. Lalu terjadilah baku hantam antara Midoriya dan Flag. Di sini Midoriya cukup kewalahan menghadapi Flag karena Flag memiliki quirk untuk memantulkan quirk orang lain. Dan meskipun Flag memiliki quirk, ia tak terima dengan keberadaan quirknya sendiri. Hal ini dikarenakan dengan quirknya tersebut, ia selalu dijauhi teman-temannya, kerabatnya, bahkan orang tuanya. Sebab quirknya yang bisa memantulkan quirk dari orang terdekatnya juga. Dan dari sinilah ia beranggapan bahwa quirk adalah sebuah penyakit. Lalu ia bertujuan untuk menciptakan dunia baru di mana orang-orang tidak memiliki quirk
dengan cara membunuh semua orang yang memiliki quirk. Lanjut. Di sini Midoriya tidak bisa menyerang Flag dengan leluasa karena serangannya yang terus terpantul dan mengenai dirinya sendiri. Saat Midoriya hampir berada di ambang batasnya, tiba-tiba Rudy datang ke lokasi, lalu mengambil kunci penonaktif bom tersebut dari saku Midoriya. Di sini Rudy bertujuan untuk memberikannya kepada Flag karena ia diberitahu salah satu anggota Yuma Race jika ia memberikan kuncinya, maka mereka akan menghentikan bom tersebut. Namun ternyata hal tersebut hanya sandiwara untuk mengelabui Flag. Saat Rudy akan menyerahkan kunci tersebut, ia akan kabur menuju ruang kendali. Sedangkan Midoriya akan kembali untuk menahan Flag. Lalu saat hendak menuju ruang kendali, Rudy sempat terkena serangan laser dari Flag dan membuatnya terluka cukup parah. Namun dengan sekuat tenaga, Rudy tetap berusaha untuk menghentikan bom tersebut demi keselamatan adik-adiknya dan seluruh umat manusia. Sementara itu, Midoriya dengan sekuat tenaga menghadang Flag agar Flag tidak menghampiri Rudy. Dan di sini Midoriya menggunakan kekuatan One for All Full Calling 100%-nya untuk menghancurkan penghalang dari Flag. Dan singkatnya, Midoriya berhasil mengalahkan Flag. Lalu Midoriya pun bergegas menuju ruang kendali. Dan ternyata sesampainya di sana, Rudy berhasil menonaktifkan pemicu bom tersebut dengan bantuan quirknya, yaitu Pino. Yap, ternyata selama ini quirk dari Rudy yaitu ia yang terkoneksi satu sama lain dengan Pino, terutama dalam hal mengekspresikan perasaannya. Jadi selama ada Pino, Rudy tidak akan bisa berbohong mengenai apa yang ia rasakan saat ini. Dan berkat Rudy, seluruh dunia berhasil selamat dari ancaman bom tersebut. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Flag dan anggota Yuma Race yang berhasil diamankan. Sementara itu, Midoriya dan Rudy saling berpisah. Kini mereka kembali menjalani kehidupan mereka seperti sedia kala. Oke, untuk pembahasan movie Boku no Hero Academia World Heroes Mission cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.